Halo, saya Andreas, guru IPS SMP Negeri 2 Buminapung, Lampung Tengah. Anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari materi tentang pasar. Tahukah kalian apa itu pasar? Pasar dapat diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, pasar adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Pasar zaman sekarang tidak hanya pasar nyata, tapi bisa juga dilakukan secara abstrak atau online. Anak-anak, pasar mempunyai 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi distribusi, yaitu sebagai sarana untuk memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi yang kedua sebagai pembentuk harga kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sementara fungsi yang ketiga adalah fungsi promosi, yaitu pasar berfungsi sebagai tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa kepada konsumen. Anak-anak, pasar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, dilihat dari wujud pasar, dibedakan menjadi pasar konkret atau nyata, kemudian pasar abstrak. Kemudian dilihat dari jenis barangnya, pasar dibedakan menjadi pasar barang konsumsi, kemudian pasar barang produksi. Jika dilihat dari luas jangkauan atau distribusinya, pasar dibedakan menjadi pasar lokal, kemudian pasar nasional, pasar regional, pasar internasional. Itu merupakan bentuk-bentuk macam. Jika dilihat dari waktu penyelenggaraannya, pasar dibedakan menjadi pasar harian, kemudian pasar mingguan, pasar bulanan, serta pasar tahunan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku yang kalian punya di rumah masing-masing. Dilihat dari jumlah penjual dan pembeli, pasar dapat dibedakan menjadi 1. Pasar oligopoli adalah suatu pasar yang penawarannya terhadap suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Misalnya, penawaran deterjen di suatu negara dikuasai oleh beberapa merek deterjen, seperti di Indonesia merek Rinso atau merek Win. Itu yang menguasai pasaran di Indonesia. Kemudian, pasar duopoli adalah suatu pasar yang penawarannya terhadap suatu barang dikuasai oleh 2 perusahaan. Misalnya, penawaran untuk minyak pelumas dikuasai oleh perusahaan X dan perusahaan Y. Kemudian yang ketiga, pasar monopoli adalah suatu pasar yang penawarannya terhadap suatu jenis barang atau berbagai barang dikuasai oleh satu perusahaan. Misalnya, perusahaan listrik memonopoli penjualan listrik di suatu negara, contoh PLN. Yang keempat, oligopsoni adalah pasar yang pembelian terhadap suatu barang dipegang oleh beberapa pihak. Misalnya infrastruktur telekomunikasi seluler hanya dibeli beberapa perusahaan. Yang kelima, duopsoni adalah pasar yang pembeliannya hanyalah 2 pihak untuk membeli suatu barang. Misalnya telekomunikasi SLI
Yang dihasilkan sejumlah perusahaan hanya dibeli oleh 2 perusahaan saja. Yang keenam, monopsoni adalah pasar yang hanya terdapat satu pihak pembeli sehingga ia mampu untuk menetapkan harga, misalnya perusahaan kereta api di suatu negara. Organisasi penyelenggaraan pasar terbagi menjadi 1. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang menggambarkan keadaan penjual dan pembeli yang tidak dapat mempengaruhi harga di pasar. Kemudian yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana harga ditentukan oleh keinginan satu atau beberapa produsen. Setelah kalian melihat video tentang pasar di atas, buatlah ringkasannya. Kemudian hasil ringkasan tersebut kalian posting di grup WA kelas kalian masing-masing. Sebelum Bapak akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dan tunggu video-video berikutnya di pelajaran IPS kita. Saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, semoga Tuhan memberkati kalian semua.